Hai, di video kali ini saya akan mengerjakan soal-soal UAS yang diberikan oleh kampus. Kenapa secara online dan diupload ke YouTube? Karena saat ini sedang ada pandemi COVID-19 yang dimana kita nggak boleh kemana-mana, tetap di rumah aja. Jadi emang lebih baik untuk dikerjakan secara online dan ini dikerjakan secara mandiri. Oke, saya adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus Universitas Mercu Buana di Jakarta. Nama saya Rezi Anandajari dari jurusan Sistem Informasi. Nah, di dalam video ini saya akan mengerjakan soal-soal dari mata kuliah Dasar Pemrograman, yang dimana dosennya itu Ibu Sarwati. Dan mungkin video ini akan panjang, jadi misalnya ini disclaimer terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang salah-salah, boleh dikomentari di bawah ya. Oke, saya akan mengerjakan soal dasar pemrograman yang menggunakan aplikasi C++. Nah, soal yang diberikan itu terdiri dari 3 soal, yaitu yang pertama itu tentang kayak aplikasi kasir gitu. Jadi ada seseorang yang membeli, kita catat namanya siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya seperti apa, barang apa saja yang dibeli, dan itu menggunakan program C++. Terus yang soal nomor 2 itu tentang kayak bagaimana cara penggunaan loop dari soal yang diberikan. Jadi kayak gini, nanti ada soal yang outputnya itu harus seperti itu, seperti yang soal itu menggunakan sintaks loop. Terus yang ketiga itu kita harus membuat pemrograman gitu yang outputnya seperti pada soal, tapi menggunakan sintaks apapun, yang penting hasilnya itu sesuai sama si soal tersebut. Soal ini dikerjakan secara masing-masing dan juga dikumpulkan pada saat hari atau jamnya atau jadwalnya UAS itu dilaksanakan. Oke, tanpa lama-lama lagi, inilah soalnya. Oke, di soal yang pertama ini kita mendapat soal seperti ini. Jadi kita harus membuat sebuah script atau program yang tampilannya seperti ini. Ini tuh kayak apa ya namanya, kayak formulir atau kayak kwitansi kasir kayak gitu. Kalau misalnya kita beli barang, kita dapat kwitansinya seperti ini. Di sini ada nama pelanggan, alamat, data-data si pembelinya, terus barang-barang serta harga-harganya, terus total, diskon dan lainnya. Terus selain kita membuat tampilan seperti ini, kita juga mendapat apa namanya. Nah, keterangan seperti ini. Jadi di dalam script itu harus ada kayak gini, ketentuan-ketentuan kayak gini. Yang pertama jumlah barang, yaitu barang 1, barang 2 saling ditambahkan. Terus juga di sini ada diskon. Jika diskon 10%, itu berlaku jika pembelian di bawah 500.000 dan seterusnya. Oke, berarti kita langsung masuk ke aplikasi C++ nya. Nah, di sini yang pertama kita harus membuat ini ya, kayak semacam header gitu. Berarti kita bikin awalannya dulu. Include iostream, oke. Terus using name space std, ini kayak biasa aja. Terus untuk dan lain, oke. Nah, terus kita, kalau saya sendiri lebih suka pasang di atas ya, lebih suka dideklarasiin paling atas supaya enak kalau saya nyari-nyari misalnya tipe datanya ada yang salah gitu. Jadi lebih gampang nyarinya di atas. Jadi di sini kita ada nama pelanggan, alamat, kita pakai string aja ya. Oke, tipe data string, isinya apa aja, itu nama, alamat. Jadi itu nanti yang kayak nama, alamat ini itu kita menggunakan tipe data string. Jadi kita deklarasiin dulu tipe datanya apa, baru kita masukkan apa aja yang mau istilahnya yang mau digunakan sebagai tipe datanya. Di sini juga ada nomor HP,
Oke, udah kayaknya nggak ada lagi. Oke, kita masuk kayak ke harga-harga gitu. Ada harga barang 1 2 3, terus ada diskon juga di sini. Kita pakai tipe data float aja. Kenapa nggak integer? Karena sering sih. Kenapa nggak integer? Soalnya tipe data integer itu nggak bisa di belakang koma. Jadi lebih enak pakai kayak gini aja. Harga barang 1, harga barang 2, harga barang 3, terus sama satu lagi tadi diskon. Untuk setiap kali membuat script itu di belakangnya harus pakai titik 2. Oke, apalagi sini banyak barang belum masukin ya, banyak barang, terus jumlah barang, terus total bayar, total harga sebelum diskon. Oke, kita pakai integer aja supaya lebih cepat, soalnya kan nggak akan mungkin di belakang koma. Masa banyak barang 1,5 kan enggak. Banyak barang 2, banyak salah, barang 3, singkat aja jumlah barang. Singkat ini enggak apa-apa sih. Total sebelum diskon kita singkat aja supaya nggak panjang, sama total bayar. Oke, kita udah deklarasiin semua tipe datanya, terus inputnya masukin apa ini sudah semua. Oke. Kita lanjut bikin anotasi ini ya. Kita pakai cout untuk keluaran atau apa yang mau ditampilin di layarnya. Kita pakai backslash n supaya pas pertama muncul itu langsung kayak ada paragraf baru. Kita cout lagi, ketik 2, langsung spasi panjang buat bikin ini formulir pembelian barang. Oke. Terus tipe formulir pembelian barang. Oke, kita pakai slash n lagi supaya ke bawah. Udah ada suara motor tuh kalau kedengeran. Ini saya buatnya lagi di kantor sih. Oke, kita pakai titik 2, kita pakai cout lagi untuk bacaan yang tanpa sejahtera. Segini kali ya. Kenapa nggak pakai slice teh? Ya bebas sih, sama aja. Cuma lebih enak pakai spasi aja sih. Terus Sabita toko sejahtera tere ini. Oke, backslash ini kecil. Di sini kalau di FC++ ini kita harus kalau misalnya sintaknya pakai n kecil, kita harus pakai n kecil gitu. Karena kalau misalnya kita pakai n besar seperti ini, ntar dibacanya itu yang lain, bukan di sini kan sintaks backslash n itu untuk paragraf baru kan. Kalau misalnya n-nya besar, ntar jadi yang lain atau bahkan error mungkin. Jadi harus sesuai dengan sintaksnya. Terus habis ini untuk jarakin toko sejahtera sama pelanggan, kita pakai ini lagi. Oke. Habis itu baru kita masuk ke bawah ke nama pelanggan, alamat, nomor HP. Di sini kita declare cout nama pelanggan. Oke, nah sini kita lebih enaknya pakai kayak gini ya, supaya pas gitu ya, titik 2 baru titik 2 koma, kita pakai getLine, in nama. Nah di sini kenapa kita pakai getLine, kita pakai ini karena nama pelanggan kan terdiri dari ada yang 2 baris misalnya. Kita ambil contoh siapa ya,
Roberto Carlos, kan ada dua kata kan, Roberto sama Carlos. Kalau misalnya kita pakai nggak pakai getline gini, ntar dia jadinya kalau misalnya dia ada yang masukin dua kata, dia malah skrip yang selanjutnya itu malah kayak dilompatin gitu. Jadi kita pakai getline check-in ini untuk memasukkan nama dan namanya. Nama sini berarti untuk memasukkan ke tipe data string ini, kayak tempat wadahnya gitu. Terus habis itu ke apa nih? Alamat ya. Oke, cout petik 2 alamat. Kita pakai lagi titik 2. Terus ya alamat kita pakai getline lagi ya. Sign alamat. Oke, titik 2 koma bawahnya apa nih? Nomor HP ya. Terus cout nomor HP. Oke, kita samain aja set biar enak dibaca. Nah, nomor HP kita karena dia nggak pakai dua kata kan, nomor HP kan langsung aja nomor kayak gitu aja kan. Jadi kita sein nomor HP ini untuk masukin data nomor HP ke tipe data. Jadi si nomor HP ini pakai tipe data string. Sein buat masukin kayak input variabelnya gitu. Jadi kita simpen di wadah nomor HP yang bertipe data string. Oke, seperti biasa untuk menempati atau membuat paragraf baru pakai ini. Oke, udah. Terus ke bawah harga barang satu ini ya. Sebelumnya saya ini memakai gimana ya? Menulis skripnya untuk outputnya nggak terlalu sama persis seperti ini, karena kalau misalnya kanan kiri kayak gini saya juga belum tahu pakai sintak apa. Jadi saya buatnya nanti harga barang satu, di bawahnya tuh banyak barang satu, di bawah lagi harga barang dua, di bawahnya banyak barang dua. Jadi kayak gitu kita seling harga banyak kayak gitu. Jadi untuk kesampingin kayak gini diubah seperti ini, saya nggak tahu pakai sintaks apa. Oke, kita cout harga barang satu, kita pakai backslash tag. Oke, terus bawahnya sein ini untuk memasukkan variabelnya satu. Oke, selanjutnya kita lebih enak jadinya kita langsung cout untuk yang ini banyak barang satu. Tadi harga barang satu udah kan, kita banyak barang satu sekarang. Barang satu. Kita pakai slice tag atau tidak banyak belum, sekali aja biar bagus. Terus sudah, kita buat yang keduanya kita copy aja supaya lebih gampang ya. Nah tinggal kita ganti yang kedua terus dua. Oke. Oh ya, di sini kita belum bikin sein untuk banyak barang tipe kan banyak barang. Oke, barang satu ya. Oke, kita copyin aja supaya mempersingkat waktu juga sih, copy paste gini. Kita harus lihat juga
supaya ntar si scriptnya nggak salah. 3 kan ini kan salah kan, ya seliti aja 3. Oke, 1 1 1 2 2 2 3 3 3. Oke, scriptnya terlalu panjang nih. Habis ini kita ke, nah ini nih titik-titik ini kita bikinnya sih ya gampang aja. Kita pakai cout sebagai keluaran, kita apa itu namanya quotes, kita petik 2, kita pakai sama dengan, oke, panjangnya ya segini kali, panjangan kali ya, biarin ya. Kita langsung inline sini bisa gunain juga untuk kayak paragraf baru gitu. Kasih bawahnya seperti biasa, kita pakai ini. Sebenarnya ini untuk kayak mempercantik aja istilahnya. Kita pakai di sini, kita pakai di sini supaya nggak bingung gitu nggak skripnya bagian mananya. Oke, langsung masuk ke kita bikin ini dulu kali ya, keterangan ini. Oke, jumlah barang sama dengan banyak barang 1 tambah 2 tambah 3. Terus total sebelum diskon yang tadi ya kita sikat SD sama dengan, kita kalikan dulu barang 1 sama banyak barang 1 juga tambah harga barang 2 dikali banyak barang 2 dan bla bla bla. Oke, kita buat dulu jumlah barang seperti di sini kan, jumlah barang mana? Oh, ini jumlah barang. Nah, ada kan jumlah barang itu tadi apa tuh? Oh, banyak barang 1. Di sini kita mau buat kayak operasinya gitu, operasi matematikanya, tambah banyak barang 2 tambah banyak barang 3. Ada yang tipe nggak? Soalnya ini sensitif juga sih penggunaan kata juga, kalau saya tipe dikit ya dia akan error gitu. Terus total sebelum diskon, kita harga sebelum diskon, yaitu kita tes D kan, karena di atas kita udah dikelarkan dengan tes D sudah. Oke, tes D sama dengan tadi apa tuh, harga barang 1 kali ya banyak barang 1. Harga sebenarnya bisa disingkat sih ini, tapi di atasnya juga di sini harus disingkat juga sih, kan sudah terlanjur ya sudah. Harga barang 1 kali banyak barang 1. Oke kan seperti ini. Terus ditambah seperti yang lagi ya, panjang kedua. Oke, kita fokus aja pada panjang kan, cuman harus lihat juga, kita juga harus perlu memperhatikan si kata-katanya apakah ada yang typo ada enggak. Soalnya sangat-sangat sensitif ya ini. Kalau misalnya ada yang typo dikit ya bisa jadi si scriptnya programnya nggak bisa jalan. Yes. Oke. Nah, untuk yang diskon ini kita pakai apa ya? If else saja kayaknya lebih enak. Oke, misalnya kurang dari 5.000 dapat diskon 10%. Jadi kita if kalau TSD kan sebelum diskon itu di bawah 5.000 tadi ya, 5.000, maka akan menjalankan atau akan mendapatkan diskon TSD dikalikan 10% ya. Biar enak kita konversiin aja jadi 0,1. Nah, 0,1 ini dari mana? Dari 10%. Kan 10% kan sama dengan 10 dibagi 100. Nah, sama dengan 0,1. Oh ya, lupa ini. 0,2 koma. Oke.
Kalau misalnya selain ini berarti else if else atau else if. Selain itu berarti yang harga di antara 5.000 sama 1 juta dapat diskon 15%. Oke. 5.000. Betul 5.000 di bawah tes deh, total sebelum diskon di antara 1 juta. Oke, sudah akan mendapat diskon berapa tadi? TSD dikali berapa tadi? 15% ya? Di 0,15. Dari mana? 15 bagi 100. Oke, udah. Terus tadi yang ketiganya oke, else if lagi. Di atas 1 juta dapat 20%. Jadi kita ketika TSD di atas 1 juta dapat diskon sama dengan TSD total sebelum diskon dikali 20% berarti 0,2. Oke, udah semua. Terus apa belum nih? Oh, bawah nih total bayar sama dengan harga sebelum diskon dikurangi diskon. Berarti apa tuh total bayar? OTB ya di atas. Nah ya TB sama dengan total sebelum diskon kurangi diskon yang mana? Diskon yang ini. Oke, kelihatan nih. Nah cakep. Oke, udah ini baru kita mendeklarkan yang ini jumlah pembelian barang, total harga sebelum diskon bayar. Nah, udah diklar di sini. Checkout, nama pelanggan kita pakai ini. Oke, karena tadi udah di CN di sini, kita mengeluarkan nama yang udah disimpan di atas tadi sini. Kita keluarkan di sini nama, terus kita pakai inline supaya ada paragraf baru. Terus out lagi buat alamat sama nomor HP. Oke, alamat kita pakai tab aja dah. Set, cakep kan? Ini pakai titik 2 nih. Simpan di wadah alamat kan tadi di atas nih. Mana nih? Nah, ini kita simpan di wadah alamat, berarti kita bisa di alamat juga. Kita pakai inline, akhir baris. Oke, isi out apa lagi nih? Kita lihat nomor HP ya. Isi out nomor HP. Kok gini? Oh, dia udah pakai ini. Nah, kan sensitif banget kan. Tadi saya tanda kutipnya sudah di dalam dulu belum dikeluarin. Oke. Nah, kita simpan di nomor HP tadi kan. Nomor HP kita simpan di nomor HP. Oke. Inline. Oke, kita kasih jarak. Kita kopas aja yang ini. Oke, kita kasih jarak kan tadi kan. Baru kita declare atau nulis script buat yang di bawah buat si outnya. Dengan panjang juga ya. Si out jumlah pembelian barang ya. Jumlah pembelian barang. Oke, kita pakai ini.
2.2. Jumlah barang simpan di mana tadi? Jumlah barang kok hilang ya? Nah, ini jumlah barang simpan di jumlah JMLH. Kok kasih JMLH? Yes, udah keluar lah ini. Jumlah barang N-line baris baru, terus total harga sebelum diskon. Kita siot lagi total harga sebelum diskon. Ini kasih ini, kita simpan di, nah ini TSD ya tadi ya, kita coba di TSD total sebelum diskon. Kita ngeluarin TSD, terus kita N-line, kita siap lagi buat yang diskon. Kita kutip diskon mana nih? Dia jauh banget ya, jadi kita pakai 4 tab. Iya, cukup kali. Oke, diskon simpan di diskon, masihnya tadi kan di atas kan. Nah, ini kan diskon. Kita N-line kan. Terus terakhir apa tuh? Total bayar. Siot total bayar. Kita pakai 3 aja kali ya. Oke. Total bayar itu TBO ini, TB total bayar. Oke, naik. Dan udah kayak beres. Nah, kita menutupnya di sini saja nih supaya kelihatan enak. Oke. Udah semua. Sini udah. Terus di sini diskon yang udah dimasukin tadi, pakai else if di sini. Ketika di bawah 500.000 dapat diskon 10%, 0,1. Ini udah. Oke, tinggal kita compile. Oh ya, di sini pakai aplikasi ini ya, DFC++ ya. Kita compile. Kita simpan di mana ya? Namanya Jangan coba apa ya? Kegiatan 1. Karena ini salah satu. Oke, kegiatan 1 kita save. Compile, ada error nggak? Nggak ada, ini error. Oh, sini ada spasi. Harusnya kan nggak boleh ada spasi ya di sini ya. Nah, ini tuh sangat sensitif kan. Sudah dibilang di awal bahwa aplikasi ini sangat sensitif dan itu bagus banget untuk menjaga integritas data. Kita compile lagi. Sini yang salah mana nih? Oh, ini nih, total diskon nggak pakai titik 2, oke, kita compile lagi. Oke, sukses. Nanti tinggal kita coba dikeluarkan. Apakah tampilannya sama? Oke, kita lihat sama yang mana. Kan input nama, langsung namanya siapa ya, misalnya Roberto Carlos. Oke, dua banyak keluar alamat, sama keluar alamat. Oh, ini ntar ini kita tinggal perbaikin aja ya tentang kayak spasi atau tabnya ini di scriptnya. Alamat di mana saja. Oke, nomor HP kita nggak salah aja segini. Harga 1, misalnya dia beli apa ya? Misalnya dia beli pulsa berapa? 200.000 dong. Yes. Orang kaya gitu. Banyak barang 1, maksudnya yang di atas ini dia beli pulsa pasti buat 1 HP aja. Barang kedua dia beli apa ya? Biasanya orang beli apa ya? Beli e-money kan sekarang kan kalau kemana-mana lewat tol kan, dan tokonya juga support buat pembelian e-money. Beli berapa? 250.000, kita cobain.
Oke, untuk berapa kartu atau banyaknya satu aja. Terus beli apa ya? Mungkin dia mau beli beras yang satu paknya 50.000, ada kan? Berapa dia beli satu bungkus? Oke, ini masih acak-acakan, tinggal di scriptnya aja, ntar dirapihin. Sini keluar nama pelanggan seperti ini kan. Kita kesini aja supaya gampang lihatnya. Oke, nama pelanggan Roberto Carlos, betul kan di atas? Alamatnya di mana aja, nomor HP-nya sekian, jumlah pembelian barangnya sekian, 3 kan? 1, 2, 3. Oke, total harga sebelum diskon 500.000. Kan dari mana 500.000? Dari 200.000 tambah 2,5 tambah 50.000, jadi 500.000 kan. Total diskon 0. Kenapa? Harusnya dia dapat diskon 10% dong. Kenapa? Kita sini diskon 10% ketika pembelian di bawah 500.000. Kalau di sini 500.000 pas ya. Coba kita misalnya 500 di lebih dikit lah. Kita compile lagi. Namanya siapa ya? Tetap dari Roberto Carlos Medina Tipo. Kita cuma buat contoh doang. Di mana aja HP sekian. Misalnya dia beli sesuatu yang harganya 500.000, beli satu. Terus sesuatu lagi yang harganya 100.000, beli apa gitu. Cuma 2. Terus beli sesuatu yang harganya 20.000, dia beli 10 buah. Oke, di sini kok diskonnya nggak keluar ya? Coba kita lihat scriptnya lagi. Diskon di sini. Kita lihat di sini apa ada yang kurang atau gimana? Oke, tadi udah lihat, udah dibenerin juga line spacingnya. Terus tadi juga udah dicek spacingnya kayak gimana. Jadi kan di diskonnya nggak bisa kan? Kita coba lagi. Kita compile yang gini, kita compile ini ya. Compile, terus kita lihat scriptnya. Kita ulangi lagi. Namanya tetap Carlos ya. Carlos Roberto, atau kita sebut nama ini. Alamat di mana saja. Oke. HP sekian. Itulah barang satu. Tadi beli Imani 250.000 buat satu kartu doang. Di pulsa 300.000 buat paket kuota ya, buat satu HP. Terus beli apa lagi ya? Beli beras mungkin 50.000. Dia beli 2 pak. Oke. Jadi ketika sudah di outputnya, nama pelanggannya Carlos Roberto sesuai, alamatnya di Maja saja sesuai, nomor HP-nya sekian, jumlah pembelian barang 4, 1, 2, 3, 4. Total harga sebelum diskon 650.000. Ini dari mana? Dari sini. Kali ini ditambah ini, kali ini tambah ini, kali ini hasilnya 650.000. Terus dia dapat diskon karena ini di antara 500.000 sampai 1 juta, berarti dapat diskon ini kan di antara 500.000 sampai 1 juta dapat diskon 15%. Nah, ini kan 650.000 itu di antara 500.000 sampai 1 juta. Jadi dia dapat diskon 15%. Diskonnya segini 97.500. Dia total bayarnya total harga sebelum diskon dikurangi diskon. Jadi seorang Carlos Roberto telah belanja dan membayar dengan total 552.500. Oke, berarti scriptnya udah sesuai ya dengan yang ini. Mana deh? Ini kan sudah sesuai. Cuman di sini saya outputnya dibuat ke bawah sini, harga barang satu, banyak barang satu. Sedangkan yang di sini kan dia kayak ke samping sini. Nah, saya udah nyari sintaksnya seperti apa tapi masih belum ketemu. Jadi yang penting si scriptnya udah jalan sesuai ya. Seperti ini.
Oke. Oke, untuk soal yang nomor 2 sebagai penjelasannya terlebih dahulu, di sini kita harus menggunakan sintaks loop ya sebagai outputnya mengikuti dari soal yang dikasih. Kan ada 3 bagian, bagian kiri, tengah, sama kanan. Nah itu bagian kiri sama kanan itu beda-beda. Di mana yang bagian sebelah kiri kita sebutnya sebelah kiri aja terdiri dari angka 10, 8, 6, 42 dan sebelah kanannya terdiri dari angka 1, 3, 5, 7, 9. Nah, itu kan beda-beda kan. Nah, di sini itu kita diharuskan tahu atau mengetahui bagaimana caranya menggunakan sintaks di dalam satu baris tapi menggunakan beberapa operasi gitu kan. Soalnya kan di sebelah kiri kan dari 10 ke 8 itu berkurang 2 kan, di mana angka awalnya itu angka startnya itu angka 10. Terus lanjut ke line yang selanjutnya angka 8, di mana itu dari 10 ke 8 kan mengurangi atau berkurang sebanyak 2 kan. Jadi 10 8 terus ke bawahnya juga seperti itu berkurang 2 angka. Terus yang di sebelah kanannya angka startnya itu angka 1 dan angka di bawahnya itu 3 5 7 9. Nah, itu kan lompatnya dua-dua kan. Nah, di sini kita diharuskan mengetahui gimana caranya menggunakan sintaks loop dengan benar. Oke, inilah soal nomor 2. Oke, untuk soal yang kedua kita mendapatkan soal seperti ini. Jadi kita harus buat program menggunakan fungsi loop dengan output kayak gini. Jadi yang baris pertama 10, NIM Anda 1. Oh, jadi dia tiap baris ke bawah, tiap baris baru dia yang ini mengurangi 2 angka dari di atasnya 10 ke 8. Terus yang ini dia menambah angka ya, dari 1 tambah 2 jadi 3, tambah 2 jadi 5, tambah 7 jadi maksudnya tambah 2 jadi 7, tambah 2 jadi 9. Dia menggunakan loop. Oke. Seperti biasa pakai ini dulu. Kita buka pastinya aplikasi atau software dev C++, kita buat lembar yang baru atau project yang baru. Terus kita declare include IO input output IO stream, bukan IO stream. Oke, using namespace std. Oke, integral main. Oke. Kita sebelumnya ini dulu ya, sepakat dulu kalau misalnya angka-angka atau bilangan sini kita panggil kiri aja ya, sebelah kiri. Nah, ini kita declarekan atau deklarasikan dengan kanan. Angka di sini namanya kiri, angka di sini namanya kanan. Oke. Berarti ini pakai integral aja. Kalau pakai float kan dia bisa sih pakai float, cuman kita pakai integralnya supaya lebih bagus aja. kiri itu dimulai dari angka 10 koma, terus kita declare yang kanan dimulai dari angka 1 ya. Jadi kiri 10 angka awalnya, yang kanan 1. Oke, nggak ada lagi, kita langsung masuk ke cout aja. Cout untuk bagus kita kasih garis aja kali di sini, ntar dia buat di outputnya. Oke, kita pakai apa ya, ini aja kali. Oke, garis panjang. Hop. So, kita line buat garis baru. Terus kita cout lagi, kita buat baris baru lagi menggunakan sintaks apa ya ini nyebutnya, backslash kali ya. Backslash n, terus line. Nah, di sini kita pakai loopnya tipe do while aja ya, do sama while. Jadi akan melakukan ini ketika ini gitu. Kita declarekan dulu do cout.
akan mengeluarkan ini, ada dua, keluarkan ini, kita masukkan atau kita keluarkan file yang disimpan di kiri, yaitu angka 10 tadi sampai ke bawah. Di tengahnya ada nim_anda. Ya gini, aja kita samain aja lah. Ini udah besar kan, supaya tadi besar juga. Oh ya, T di sini buat sintaks kayak tab gitu, kita kayak ke tab selanjutnya, maksudnya ke tulisan selanjutnya Anda. Oke, kita T lagi supaya bagus. Buat bikin ini nih kayak spasi sini nih, kayak space di sini dan di sini dan seterusnya, kita pakai T. Oke, setelah kiri, ini kan kiri, bagian kiri nim Anda, yang ini nim Anda, terus kanan. Oh isi salah nih, bisa memakai backslash seperti ini. Oke, kita masukkan kanan, endline. Oke, udah nggak ada lagi kan. Kiri nim Anda, kanan endline. Oh yang bagian kosong ini saya gunakan supaya ntar di tampilan si outputnya ada space sebelah sini. Jadi ntar di kayak table dialog gitu, kalau misalnya kita nggak pakai yang ini, ntar dia si hasilnya ini akan mepet di blok dialog sebelah kiri. Jadi saya kasih space gitu aja. Sebenarnya bisa pakai slice tag kayak gini, ya itu terserah Anda sih enaknya mana. Oke. Oke, kita melakukan operasi. Tadi kiri sama dengan kiri, apa nih? Ke bawahnya berkurang 2 ya, berarti kiri sama dengan kiri dikurang 2, karena untuk ke bawahnya selalu dikurang 2 kan, 10 kurang 2, 8 kurang 2, 6. Oke, jangan lupa pakai titik 2 koma. Terus kita masukkan yang kanan, kita operasikan yang kanan sama dengan kanan, apa nih, 1 ke 3 berarti ditambah 2 kan, masing-masing. Kalau ke bawah atau ke paragraf baru dia tambah 2 tambah 2. Oke, ke titik 2 koma. Terus oke, berarti do itu kita lakukan ini ketika, berarti while ketika kiri, while itu berarti batas akhirnya istilahnya. Jadi batas akhirnya di sini kan 2, berarti kita ambil paling ini aja ya, kita biar aman, kita 1 aja nih, atau di bawahnya. Oke, jadi kita akan melakukan ini. Sebelah kiri dikurang 2, sebelah kanan tambah 2. Yang ini while ketika, itu berarti batas akhirnya, batas akhir dari si, kita ambil yang kiri aja kan, yang kiri, ketika kiri udah lebih dari 1. Nah, jadi itu buat batas akhirnya. Batas awalnya 10, batas akhirnya 1. Ini batas awalnya 10, batas akhirnya 1. Buat 2 juga bisa, cuman kita 1 aja yang enak ya. Coba kita compile dulu. Oh belum disimpan ya, kita simpan namanya kegiatan 1, udah ada, berarti kegiatan 2 ya. Kita save. Nah udah ke save. Kita compile. Nah udah kan, jadi kan sama persis kan ya, nim Anda mana-mana. Nah gini kan, ini garis tadi ya biar kelihatan lebih bagus aja. Terus gak mentok sini karena make space yang ini nih. Nah ini 108642 nim Anda sama nim Anda itu 35791 35791. Oh ini jaraknya sedikit lebih lebar ya, sedangkan di sini di soalnya ini lebih sama ya, kanan kiri. Oke, kita ubah aja sih sebenarnya. Gimana tadi? Oh kanan kirinya ya.
Ya kita compare dulu. 10. Berarti udah selesai sih. Segini aja. Buat kayak space yang di sini ya kita bisa otak-atik di sebelah sininya aja di script ini. Apakah tambah slice atau backslash T ini buat tabnya atau bagaimana, itu bisa terserah kalian sih. Yang penting di sini saya sudah sama kan dengan apa yang disoalkan buat saya untuk membuat program seperti ini dengan menggunakan loop dengan output seperti ini. Udah sama kan? Oke, untuk soal yang nomor 3 ini dia adalah soal sama seperti kayak soal nomor 2, soal tentang bagaimana menggunakan sintaks loop. Cuma di sini kasusnya dia harus mengeluarkan output yang dimana terdiri dari 3 kolom, yaitu bilangan, kolom bilangan pangkat 2, kolom bilangan pangkat 3. Nah, dimana hasil-hasilnya itu harus merupakan bilangan berpangkat. Nah, bagaimana caranya? Secara singkat ya. Jadi di kolom pertama itu adalah bilangan urut dari startnya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak nomor urutan kayak gitu. Terus yang kolom yang kedua itu bilangan pangkat 2, di mana bilangan pangkat 2 ini hasil dari bilangan pangkat 2 itu merupakan operasi dari bilangan pertama yang ada di kolom pertama itu yang dipangkatkan 2. Jadi hasilnya ada di kolom yang kedua. Terus untuk yang kolom ketiga atau bilangan pangkat 3 ini sama seperti bilangan pangkat 2, cuman dia mengambil maksudnya mengoperasikannya dengan dipangkatkan 3. Jadi bilangan di kolom yang pertama ini dipangkatkan 3, berarti hasilnya di kolom yang ketiga ini. Oke, kita lanjut nomor 3. Oke, untuk soal yang ketiga atau soal yang terakhir kita mendapatkan soal seperti ini. Buatlah program dengan menggunakan loop dengan output sebagai berikut. Ini bilangan aja ya ini. Udah bilangan urut 1, 2 sampai 5, bilangan pangkat 2 1, 4, 9, 16, 25, bilangan pangkat 3 seperti ini. Dia dapat hasil ini dan itu dari bilangan ini. Jadi 1 pangkat 2 1, terus 1 pangkat 3 1, dan juga 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8. Bener kan? Terus yang kita coba latihan terakhir 5 pangkat 2 sama dengan 25. Terus 5 pangkat 3 sama dengan 125. Jadi dia pakai loop ya, pakai syntax loop. Oke, kita balik ke aplikasi C++-nya. Seperti biasa kita pakai include IOStream. Terus kita karena ini matematika ya, operasi matematika kayak perpangkatan gitu, jadi kita lagi pakai include math.h buat mengaktifkan sintaks perpangkatan. Ini kan ada pangkatnya kan, disuruh pangkat 2, pangkat 3. Berarti untuk mengaktifkan sintaks perpangkatan kita pakai include math. Oke. Seperti biasa kita pakai using namespace std. Kita main. Oke. Kita pisahkan aja ya. Yang bilangan ini itu masuk ke dalam grup A, bilangan pangkat 2 grup B, bilangan pangkat 3 grup C. Dan semuanya dimulai dari angka 1. Oke. Kita pakai integer nggak sama dengan 1 karena dimulai dari angka 1. B juga demikian, C juga demikian. Nah 1. Nah kita gunakan untuk sebagai nilai awal. Jangan lupa titik 2 koma setiap akhir dari sintaks. Oke, kita keluarkan cout. Buat ini ya, apa namanya, untuk memperbagus aja sih sebenarnya. Oke, sama dengan yang cukup panjang.
Oke. Jangan lupa diakhiri dengan N9 sebagai baris baru. Terus kita out lagi. Apa bacaan tadi? Bilangan pangkat 2, bilangan pangkat 3. Oke. Ini aja kita pakai. Ini aja spasi aja kan. Bilangan. Oke, kita pakai ini buat misahin atau buat spacebar sini nih. Oke, terus bilangan pangkat 2. Oke, terus ini lagi bilangan pangkat 3. Memakai N9 sebagai untuk baris baru. Oke, kita copy out di sini. Ini gunain buat yang bawah ini ya, garis bawah ini. Oke, atasnya sudah, kita masuk ke operasinya. Kita pakai loopnya itu do while, pakai do while. Jadi kita melakukan melakukan apa? Cout. Kita kasih spacebar buat apa? Supaya nggak montok ke pinggir ini ya. Kita keluarkan A itu yang sini. Terus kita keluarkannya spacebar sini pakai ini 2 kali ini aja, 3 kali deh. Terus kita keluarkan B yang ini. Terus kita pakai 3 lagi, kita keluarkan C. Oke, kita inline kan. Terus baru kita masuk ke operasinya. A sama dengan A tambah 1. Kenapa tambah 1? Karena dia kan ke baris baru yang di bawahnya terus tambah 1 kan. 1 tambah 1 2, tambah 1 3, terus ke bawah. Oke. Yang kedua B sama dengan, nah sini baru kita pakai sintaks pangkat, yaitu pakai POW. POW itu pangkat. Jadi apa yang mau dipangkatkan, kita pangkatkan yang A, dipangkatkan 2. Oke. Jadi sini diucapkannya sini kan POW itu pangkat, A itu bilangan yang sebelah sininya. Jadi ada ketergantungan operasi bilangan pangkat 2 ini ketergantungan dengan bilangan yang ini. Oke, karena emang ketergantungan dimana 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 2, 3 pangkat 2 9. Jadi kelompok yang B ini ketergantungan dengan kelompok yang A. Oke. Kita kembali ke C. C itu pangkat 3 ya, berarti A di pangkat 3. Jadi nulisnya kayak gitu ya. Titik 2, jadi sih dibacanya A dipangkat atau dipaukan 2. Jadi hasil dari A di sini kan A itu A tambah 1, hasilnya itu dipaukan dengan 2 atau dipangkatkan dengan 2. Begitu juga ini A, di mana A itu A tambah 1 dipangkatkan atau dipaukan 3. Oke. Udah selesai do while. Kita buat batas akhirnya atau while-nya. While-nya itu ketika A berapa nih? 5 ya. Berarti kita enaknya namanya dah. Supaya dia nggak melebihi angka 5. Berarti ini ketika A lebih kecil dari 6 atau ketika hasilnya di sini kurang dari 6, berarti mentok di 5 kan? Dia akan berhenti memproses. Kalau nggak pakai while di sini, dia akan memproses terus sampai bawah sampai
nggak ada habisnya karena dia tidak dibatasi. Kalau di sini kan dia dibatasi dengan angka 6. Jadi ketika A-nya bilangan di sini, kelompok A ini ketika kurang dari 6 berarti 5, dia akan berhenti. Oke, kita coba compile. Udah semua kan? Set. Belum simpan kegiatan 3. Oke, itu soal 3. Compile sukses dan keluarnya seperti ini. Sini bisa dirapihin sih di bilangan ini, kita geser ke tengah sini. Oke, sama nggak nih? Oke, kita lihat. Aduh, nggak cukup frame. Oke, setengah dulu ya. 1 2 3 4 5 ini 1 2 3 4 5. 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25. Dan yang ini bilangan pangkat 3, 1 8 2 7 6 4 1 2 5. 1 8 27 64 125. Jadi udah selesai ya. Kita mau buat program menggunakan C++. Kita menggunakan loop dengan outputnya seperti ini. Kita sudah selesai membuatnya. Dan untuk ini tinggal dirapikan aja. Kita tinggal atur spacebarnya atau tab barnya seperti ini nih. Kita atur aja, coba kalau misalnya seperti ini kayak gimana outputnya. Oke, kan dia bergerak ke kiri kan. Coba kita kurangin lagi nih. Oke, dia udah di tengah, tinggal ini kita geser ke tengah. Berarti kita tambah T lagi sih. Coba. Oke, udah di tengah kan. Begitu juga dengan yang ininya. Kita tinggal atur-atur aja sih. T itu buat tab, jadi memasukkan kayak space bar gitu dengan nilai jumlahnya itu T, yaitu tab. Oke, perfect. Udah sama kan, lurus kan? Oke. Sekian dulu video kali ini. Sebesar harapannya semoga dapat dimengerti, dan kalau misalnya ada kesalahan mohon dapat dikoreksi. Bagi siapapun itu yang menontonnya, tidak apa-apa, dikoreksi saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam.